menerangkan bahwasanya sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea. Tujuan kedatangannya adalah memberitakan Injil Allah. Di dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion Theos. Jadi Yesus memberitakan Injil Allah. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saudara, mana Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim? Wa atainahul Injil. Mana Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam? Pertanyaan yang sama, mana Injil yang Yesus beritakan di Galilea yang disebut Injil Allah? Ini umat Islam tertawa ini. Umat Islam bangga ini dengan adanya data ini. Meskipun tadi mereka sudah beriman, tapi imannya kemudian bertambah berkali lipat setelah ada di dalam kitab saudara menerangkan Yesus memberitakan Injil Allah. Itu satu. Kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8. Kita berangkat ke Galilea. Ternyata ketika dia ke Galilea, Yesus memanggil Filipus untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus, yang mana Injil Yesus itu juga disebut sebagai Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia Filipus memberitakan Injil Yesus. Yesus memberitakan Injil Allah, Filipus kemudian muridnya memberitakan Injil Yesus yang adalah Injil Allah. Kalau Al-Quran ini keliru dengan mengatakan bahwa Injil tersebut sudah disembunyikan dalam arti kata tidak diterangkan, tapi tidak digunakan, tetapi diganti dengan karangan-karangan manusia hasil penyelidikan, maka saudara saya tentu bisa menunjukkan kepada saya mana Injil Allah dan mana Injil Yesus itu. Saya kasih kesempatan kepada Anda 77 tahun untuk menunjukkan ke saya Injil Allah dan Injil Yesus. Silakan. Ayo Binsar jawab. Sekali 77. Binsar jawab. Binsar. Kalau agama Kristen yang berdiskusi silakan minta permintaan Kristen. Iya, teman aja. Aku lagi kerja itu biasa. Oh memanglah kau. Dia mau menghindar tuh Bang, dia mau menghindar. Jadi saya terangkan. Aku dengar kok. Iya, baik. Oke, saudaraku ya, kita tinggal tunggu. Iya, kita tinggal tunggu jadwal Anda untuk bersyahadat. Jadi gini. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sahih, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian ke atas muka bumi untuk Bani Israel, untuk Bani Ismail, untuk Bani Adam alaihi salam secara jamaah, secara keseluruhan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Dia datang untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam. Dengan Al-Quran kemudian ia memberi petunjuk tentang kitab-kitab yang telah disembunyikan tersebut dan mengajarkan kepada keridhaan Allah menuju kepada jalan keselamatan. Lalu muncul pertanyaan, Bang Suma, kamu ngarang bebas. Al-Quranmu tidak pernah mengatakan narasi yang jauh daripada itu. Terbukti hari ini kami masih memiliki Injil, yaitu Injil yang kami jadikan sebagai sandaran kemudian untuk beriman. Saya bertanya, Injil apa yang Anda beritakan? Muncul pernyataan dari saudara-saudara Kristen. Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Hanya itu saja? Kisah Para Rasul, hanya itu saja? Ada juga Petrus, hanya itu saja? Ada juga surah-surah Paulus,
Apa aja surah-surah Paulus itu? Ada 14 kitab. Apa aja coba sebutkan? Roma, Filipi, Kiliki, Kaluku, Kelapan, semua nama kengan naseng. Tidak ada itu di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Bani Israel diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah kitab Lukas, tidak pernah kitab Yohanes diajarkan oleh Yesus. Tapi yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang diajarkan oleh Yesus adalah, yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Tapi Bang Suma, apa? Kami memiliki Injil juga, bos. Ya memang, kamu memang juga punya Injil. Tetapi Al-Quran menjelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Karena mereka tidak mengerti Taurat, karena mereka tidak mengerti Zabur, karena mereka tidak mengerti kitab-kitab terdahulu, termasuk tidak mengerti tentang Injilnya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka mengarang kitab sendiri dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu adalah buah karangan mereka sendiri. Hanya untuk menjualnya dengan harga murah. Menjual kemana? Menjual ke Roma. Dengan harga apa? Entah. Dia hanya ingin dikenal sebagai rasul. Selebihnya tidak ada. Berarti sangat murah. Ya, Al-Quran mengatakan itu. Mereka menjual karangan tangan mereka itu sendiri dengan harga yang sangat murah. Apa itu? Hanya ingin namanya dikenang. Selebihnya nggak ada. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Mari kita buktikan. Di dalam Lukas 24 nomor 44 kemudian itu jelas sekali dikatakan bahwasanya ada tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Begitu dicari di dalam Taurat, dicari di kitab para nabi Yahudi, dicari dalam kitab Mazmur, tidak ada satupun angan-angan Lukas tertulis di dalam kitab Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada satupun. Artinya benar Al-Quran mengatakan bahwasanya ada orang yang buta huruf yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu hanya karangan belaka. Itu satu. Kemudian yang kedua, mereka yang buta huruf ini menuliskan dalam kitab mereka di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit, yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini kata siapa? Pengarang kitab Yohanes. Al-Quran mengatakan bohong. Dia itu cuma berangan-angan. Dia itu menulis bukan karena firman Tuhan. Dia itu menulis karena hanya menduga-duga. Apakah betul bahwa Al-Quran menarasikan pengarang kitabnya orang Kristen itu hanya menduga-duga? Kita lihat. Tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang pernah naik ke langit selain daripada Yesus yang turun dari surga. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia bersama dengan angin badai terangkat ke surga. Al-Quran tidak salah mengatakan pengarang perjanjian baru hanya berangan-angan dan menduga-duga. Mereka tidak mengerti tentang kitab suci terdahulu. Ternyata betul. Yohanes mengatakan hanya Yesus yang terangkat ke langit. Kitabnya Yahudi mengatakan Elia, Henok naik ke langit. Lukas mengatakan ada tertulis di dalam Taurat. Apa bedeng? Bahwa Mesias Yesus akan mati terus dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Yakin kau itu ada tertulis begitu? Ada dong. Begitu dicari
Begitu dicari di kitabnya orang Yahudi, apa Quran tahu kalau Elia diangkat ke surga? dicari di kitabnya orang Yahudi, kemudian dicari di kitabnya Daud, dicari kemudian di kitab Mazmur dan seterusnya. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis seperti itu. Artinya Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan hal demikian. Maka semakin nyatalah bahwa kitab yang mereka sebut perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan-tulisan manusia dari hasil penyelidikan mereka dengan angan-angan dan hasil menduga, demikian. Bagaimana dengan Quran? Kalau Quran tahu isi Taurat, pasti nggak tahu juga. Al-Quran menjelaskan, tidak menjelaskan bahwa dia datang untuk menguraikan isi Taurat. Al-Quran menjelaskan, kutip-kutip. Al-Quran menjelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa satu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, yaitu yang berpegang kepada karangan-karangan dari hasil menduga-duga dan berangan-angan. Demikian. Lalu rasul yang diutus Allah itu sebelum Muhammad siapa saja? Rasul yang diutus sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah Yesus. Lalu siapa lagi? Atau Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa lagi? Katanya rasul, banyak rasul yang diutus. Rasul diantaranya yang saya sebutkan tadi adalah Nabi Isa, kemudian Nabi Musa juga. Itu adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Apa betul dalam Taurat Musa itu rasul? Iya, rasul itu adalah utusan Allah. Apakah Mana Musa dalilnya? utusan Allah? Yes, betul. Tahu dulu rasul dan nabi itu apa, baru Oke. sematkan kepada para nabi. Baik. Baik, nanti juga pertanyaan yang sama ya Bang ya? Ya. Oke. Rasul itu adalah seorang nabi yang kemudian diberi mukjizat berupa kerasulan. Dalilnya, Jadi kalau sabar. Jadi kalau ada kemudian nabi yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang kemudian diterima dari Allah, maka itu berarti dia adalah rasul. Nabi adalah orang yang menerima firman, sedangkan rasul adalah nabi yang kemudian diberi tugas untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya, kepada umatnya. Muhammadar Rasulullah. Jadi rasul itu artinya nabi yang diutus oleh Allah, yang diwajibkan menyampaikan risalah wahyu yang diterima kepada umatnya. Jadi rasul itu kedudukannya lebih tinggi. Nabi adalah yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada orang lain. Itu rasul. Kedudukan rasul lebih tinggi daripada nabi. nabi tidak. Ibarat nabi adalah SMA, rasul adalah sarjana. Tidak mungkin seseorang itu menjadi sarjana tanpa melewati nabi atau SMA. SMA dulu baru S1, tidak mungkin S1 langsung tanpa SMA. Itulah yang disebut nabi dan rasul. Sekarang saya balik kepada Anda. Jadi Tolong contoh nabi dan tunjukkan rasul. di dalam kitab saudara ada kata rasul dalam original teks Yunani. Silakan. Bukan hanya terjemahan, tapi maknanya sama. Terjemahan Ya. dari kata apa?
Dari kata bahasa Inggrisnya apa itu ya? Waduh, bahasa Inggris aja Anda bingung. Yang saya minta bahasa Yunani. Tahu nggak bahasa Yunani? Memang tidak ada rasul. Nah, Tapi maknanya sama. Dari mana Anda bisa tahu maknanya Rasul. sama, sedangkan rasul itu hanya didisbahkan kepada pemimpin umat? Itu kan pemahaman baru saja. Karena kami yang tahu, Bukan karena pemahaman asal hidup. kata, dengar, karena asal kata rasul itu dari Quran, bukan dari Anda. Berarti yang tahu kami. Nabi Nuh punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Ibrahim punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Musa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Isa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Muhammad disebut rasul karena dia punya umat. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak disebut rasul. Kenapa? Karena mereka cuma menerima wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti mereka tidak punya umat. Contohnya nabi yang bukan rasul. Daud, Yeremia, Daud, Lut. Daud punya kitab, Ya, punya sabur. apakah dan ada Daud banyak perintah pengikut. untuk menyampaikan itu kepada manusia? Buktinya ada kitab sabur. Ada. Apakah Ya, ada perintah untuk kepada Daud untuk menyampaikan itu kepada umat? Ada, buktinya ada kitab Mana? sabur. yang Mana diberikan oleh- perintahnya di dalam kitabnya? Kitab Mana? sabur. Mana? Kitab sabur untuknya. Kitab sabur untuk semua orang, bukan untuk dia. Mana? Makanya dia bikin Coba kitab. Anda tunjukkan ke saya. Lah, kitab sabur itu. Nah, Nabi Musa ada kitab Taurat untuk Dengarkan orang. saya, Bung. Dengarkan saya. Ya, Nabi gimana? adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke orang lain. Sedangkan sabur rasul, yang didapat? sedangkan rasul adalah nabi. Dengarkan, rasul adalah nabi yang diwajibkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada umatnya. Di antaranya Abraham atau Ibrahim, atau siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulus, Lukas, Nabi Markus Musa itu mempunyai bukan umat. rasul. Mereka Nabi bukan Daud. rasul. Ya, Mereka Nabi Daud. tatanannya adalah nabi. Sayangnya palsu. Tapi kenapa Nabi Daud tidak bukan rasul seluruh Islam? Karena dia tidak diwajibkan menyampaikan kitabnya, ajarannya kepada Bani Israel. Begitu juga Salomo. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau Ya. kitabnya itu untuk Bani Israel, wajib hukumnya mana? Sedangkan Ya, mana dalilnya? Mazmur Daud itu hanya kidung, syair-syair Daud. Tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang mana umatnya Daud? dalilnya? Sekarang saya tanya. Ya, kalau Jangan dalil. Saya tanya, mana umatnya Daud? loh, katanya kitab sabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Daud. Masa tidak untuk semua orang? Itu betul. Ya, masa Yang untuk Anda tidak untuk harus semua pahami, orang? dengarkan saya. Yang Anda harus pahami adalah Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Ya, dalilnya dari mana itu? Loh, semua nabi seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Nah, terus Harus ada dalilnya kalau memang Oke. mau bilang begitu. Oke, baik. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan ada kata nabi, itu diambil dari kata apa? Om Suma Iya. ambil Iya. definisi dari mana ya? Loh, memang nabi begitu. Iya, memangnya yang ditanya oleh teman itu Om Suma dapat itu definisi Anda lucu dari loh. mana? Anda lucu. Kenapa saya katakan lucu? Nabi dan Rasul itu asalnya dari Al-Quran. Saya Iya, tanya, ditanya aja bahasa Inggrisnya pun dasarnya Anda dari nggak mana. tahu. Lucu. Habis itu, dengar. Habis itu Anda lanjut terus. Iya, Anda tapi lanjut Musa kan dari terus. Taurat. Sekarang Tapi saya Musa kan tanya dari kepada Taurat. saudara, satupun pertanyaan saya tidak bisa Anda jawab. Nah, Om Juma tinggal jawab saja. Lah kan saya sudah jawab tadi. Temannya itu, Nabi itu dari itu- mana definisinya, dari kamus bahasa Iya. Indonesia kah? Nabi itu, dengarkan dari saya. Al-Quran kah? Nabi itu, dari dengarkan. hadis kah? Atau dari Waduh, apa susah itu ini, maksudnya? susah ini. Karena Anda hanya bisa bertanya, Anda tidak mau mendengarkan. Kalau Nabi itu, Bung, berasal dari kata naba, yang berarti berita atau informasi. Oke? Ya, itu menurut Anda. Lalu Tapi maunya Musa- menurut siapa? Iya, maksudnya Musa ini
yang disematkan kepada Nabi Musa, Nabi, tidak seperti itu penjelasannya. Lalu Tentang bagaimana Musa ini. penjelasannya? Coba bagaimana Makanya baca penjelasannya? Taurat. Ya coba Sama bagaimana saja. penjelasannya? Nabi itu bagi kami, Nabi itu Bagi adalah kami. bagi Taurat. Di mana Kristen punya nabi? Di mana? Loh, Nabi Musa adalah kitab kami. Saya tahu itu Nabi kitabnya kami. Yahudi yang kalian ambil, Ya. tahu saya. Oh, Yang saya sepak tanya bilang, nabinya sepak bilang. Kristen itu siapa? Semua nabi dalam Taurat itu adalah nabi kami. Ya. Karena Rasul kami juga adalah dari Taurat. Saya Sekarang- tanya. Sekarang Anda Saya tanya, nabinya orang Kristen itu siapa? Sekarang Anda menyematkan nabi kepada Musa. Padahal nabi dalam Musa dalam Itu nabi disematkan kepada kami, Musa dalam Bung. Taurat. Nabi yang kami Bukan. imani. Itu Musa itu nabinya Israel, bukan nabinya Iya orang betul, Arab. nabi yang diutus untuk Israel, Iya, bukan untuk tapi bukan- kami dan juga bukan untuk Ya. Anda. Kenapa Anda Tetapi mengklaim kenapa- bahwa itu nabi kenapa Anda? Anda- Kenapa? Tapi kenapa Anda menyematkan nabi menurut pemahaman Anda kepada Musa? Padahal tidak seperti itu. Musa Nabi tidak itu, seperti dengarkan, nabi yang dengarkan. Anda sematkan. Dengarkan saya, dengarkan supaya Anda sehat. Dengarkan. Nah, coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan. Ya. Di dalam Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Musa? Ada pernah. Berarti Daud. dia nabi. Nah, Daud juga. Kenapa dia bukan rasul? Kenapa tidak disebut rasul? Nah, Iya. Daud itu nabi, kucluk. Iya, makanya kenapa Daud hanya nabi, sedangkan Musa Cuma rasul merangkap nabi. definisinya dari Kan aneh. Alkitab Loh. atau Al-Quran. Makanya Lucu berbeda. Anda ini. Lucu. Jangan anda sematkan makna nabi kepada Nabi Musa yang adalah Makanya jangan mengambil Beda. kata nabi dari kami. Karena itu Kenapa kan Anda mengambil terjemahan. kata nabi di kami? Kenapa? Lah itu kan terjemahan. Nenekmu kiper. Ternyata kamu cuma terjemahan kirain tadi. Aduh, Iya. parah. Tapi maknanya sama, itu utusan Allah. Itu kan berbeda kami rasul dan nabi. Rasul bagi kami itu adalah Sekarang nabi dan Yesus. rasul itu asal katanya dari mana, Paman? ya itu kan hanya terjemahan. Kenapa kalau Ya. sama kan apa? Memalukan. Memalukan Anda ini. Sekarang Anda Anda dengarkan. Inilah yang saya terangkan tadi sore. Orang Kristen itu tidak pernah sampai kepada level akal. Cuman akal-akalan. Nabi Tidak dan bisa Rasul disematkan. itu hanya ada di dalam Al-Quran. Saya kemudian menarasikan pemahaman saya terkait tentang Nabi dan Rasul. Anda komplain. Apa yang Anda katakan? Oh, di kami Nabi itu tidak kayak begitu. Hei, Ya, tuyul. pemahaman beda. Hei, tuyul. Beda. Sejak kapan Kristen punya Nabi? Sejak kapan Dalam Kristen Taurat. punya Rasul? Sejak kapan? Sejak kami beriman kepada Taurat, itu kami punya Nabi Musa. Bang Juma instruksi bang, nabi mereka luga tambunan bang. Iya. Tidak ada Nabi di Kristen, Bung. Dan tidak ada Rasul di Kristen. Dalilnya dari mana? Kenapa bilang begitu? Kasihan kali nih umat. itu. Aduh, parah, Pak. Nabi itu apa? Dalilnya dari mana? Nabi itu apa? Maksudnya dalilnya dari mana? Nabi itu apa? Dalilnya Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? utusan Yahweh. Utusan Yahweh. Di mana adalah tertulis? utusan Nabi Allah. itu utusan Yahweh. Di mana? Ya baca saja di Taurat. Iya, baca saja di Loh, yang Taurat. utus Nabi Nah, Musa sekarang siapa? begini. Yang Oke, utus Nabi Musa oke, itu boleh. roh Allah, Oke, utusan Allah. saya ikhlaskan kata Nabi kamu pakai. Saya ikhlaskan untuk 2 jam ke depan. Setelah itu Oh. enggak lagi. Tanya samamu. Sekarang tunjukkan nabinya Kristen itu yang mana? Nabi Musa adalah nabi kami. Luga tambunan. Jangan permalukan. Nabi Musa itu utusan untuk Bani Israel. Yang disebut Nabi adalah manusia yang diutus kepada kaum. Nah, sekarang Nabi Musa diutus kepada siapa? Jawab. Kepada Bani Israel. Kamu Bani apa? Kamu Bani apa? Kamu Bani apa? Kami beriman Bani kepada kucing. Kamu Bani apa? Bani Siapa kuclo, yang melarang Bani kami kampret. kepada Taurat? bani balua. Ditanya, Siapa? kamu diskusi dengan saya tolong pakai ilmu, Tidak. tapi nggak bisa karena nggak sampai ke akal. Kristen ketika berbicara mengenai agama, Kristen tidak pernah sampai kepada level akal. Pahami itu.
Tidak ada yang Pura-pura gila. Ya, kami tidak pernah, tidak pernah, Sang tidak pernah. Pencipta kami. Tidak Ingat, pernah ingat, Pak. Kristen kalau berbicara agama sampai kepada level akal. Tidak Begitu, ada Pak. dan belum pernah saya Ingat, temukan. Pak, tidak ada larangan bagi siapa saja manusia yang mengimani buku kitab dari Sang Pencipta. Kata siapa? Lah, memangnya dia pencipta kami, maka kami percaya dia letak di dalam Taurat mengatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani apa? Bani Karena di situ Kutro. kan belum ada. Di situ belum ada Kristen. Seandainya di situ ada Kristen, pasti kan Bani Kunario. Hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, karena pada saat itu cuma ada Israel. Yeay. Tidak untuk lain. Kenapa Roma tidak dianggap? Roma mana? Bani Edom kenapa nggak dianggap? Karena di saat itu belum ada. Karena saat itu Taurat diturunkan kepada Israel. Dan berarti hanya untuk orang Dom Israel. itu keturunan dari Israel. Nangis. Nangis. apa namanya ini? Nangis. Saya Esau kasih data ya. itu bukan dari Yakub, Om. Saya kasih data ya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ayo, bantai ini. Ini Tuhan yang mengatakan. Memang saat itu. Nah, terus Anda di mana di sini? Anda di mana? Anda di mana umat. di sini? Ini maksudnya juga Memang saat termasuk itu. umat Memang Arab saat nggak itu. dikenal oleh Iya Tuhan betul, juga betul. ya. Betul sekali, betul sekali. Kita Ya, iyakan, kita kalau tepuk Arab tangan. mengakui itu, Kristen tidak mengakui. Lalu kenapa kalian mengimani Nabi Musa? Oke. Tunggu. Kita sepakat ini dulu bahwa hukum Taurat, hukum-hukum yang didatangkan kepada Bani Yakub itu hanya milik Bani Yakub. Setuju tidak? Setuju dan isinya. Wah, ya mantap. Keren. Setuju. Sekarang kenapa ada kitabnya Bani Yakub di atas kitab Anda? Jawab. Karena kami mengimaninya juga. Apa salah? Tidak salah kami mengimani Sang Pencipta kami yang kami. Saya ulang lagi. Sang Pencipta kami. Saya ulang lagi. Tidak akan mungkin orang Kristen itu sampai kepada level akal ketika berbicara tentang kebenaran agama. Gak mungkin. Om Zuma boleh ulang pertanyaannya. Jika memang Taurat, Tadi saudara setuju bahwa hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Lalu kemudian Anda menjilat ludah Anda sendiri dengan mengatakan itu juga adalah Tuhan kami. Ini memalukan. Memalukan sekali. Om Zuma. Sangat memalukan dan Om Zuma menjijikkan harus bagi orang yang paham. berakal sehat. Om Zuma harus paham akar dari Kristen adalah Yahudi. Akar Ya. dari Yahudi adalah Yakub. Oke, Jadi sekarang ketika saya tanya. orang Kristen pegang kitab Oke. Yahudi, dasarnya adalah Oke. dari keturunan Yakub. Oke, Iya. baik. Sekarang saya balik nanya. Saya udah tahu kalau itu, saya udah tamat. Sekarang saya tanya, apakah kemudian orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang berkhianat terhadap firman Tuhan bahwa itu hanya untuk Bani Yakub, lalu mereka jual kepada Roma dan Yunani, itu benar atau salah? Jawab. Maksudnya? Pertanyaannya Tadi kan Apa Anda yang mengatakan Kristen itu berakar dari Yahudi. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menjajakan firman Tuhan yang hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub, menjualnya kepada Romawi dan Yunani, itu betul atau salah? Jawab. ya itu betul, Tidak betul. berdasarkan Hah? perintah Tuhan itu betul ketika Di mana? Tuhan Di mana? berfirman, Di mana oke, tertulis? di Di mana dalam tertulis di Injil, kitabnya orang Yahudi ya, bahwa di dalam aturan yang Injil, datang di dalam kepada Injil Yahudi itu bisa diajarkan Nah, kepada bangsa lain. Om Tunjukkan. Zuma, aturan Yahudi sebelumnya ketika datangnya Yesus memperbaharui itu. Sehingga hal-hal tidak keseluruhan itu Aduh. dilaksanakan. Misalnya
Di dalam tradisi Yahudi, di dalam buku Yahudi, salah satu hukum berzina adalah lempar mati. Hari ini masih dilakukan? Tidak. Kenapa? Sudah diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Perintah Yesus. Saya Apa kembali, perintahnya? ya, saya Kasihi kembali dan ampuni. dengarkan pernyataan Bang Suma, dengarkan. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan Kristen dia berakal terkait dengan agama, nggak mungkin. Kalau masalah klaim-klaim begitu semua orang bisa. Burung beo juga Dengarkan bisa. saya Om makanya, Suma. makanya lawan saya pakai akal, Bung. Anda tadi sudah menyetujui hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel tidak dibuat dan tidak diperuntukkan untuk di luar bangsa Bani Israel. Setuju? Itu betul. Betul. Nah sekarang kalau Anda sudah membetulkan, dengarkan, sedikit lagi. Kalau Anda sudah membetulkan, lalu Anda menemukan ahli kitab mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang hanya untuk Bani Yakub kepada non-Yahudi, apakah itu melanggar atau tidak? Jawab. Mereka tidak melanggar. Karena yang memberikan pengajaran kepada kami Yesus. Aduh, marah. Kitab Yesus yang memberikan pengajaran kepada kami melalui para rasulnya Marah. memberikan pengajaran itu kepada kami. Jadi teman-teman, di mana mereka dulunya itu sebelum mengimani Injil, mereka juga mengimani Taurat dan ahli dalam hal Taurat tentu. Jadi Apalagi teman-teman, Yesus saat itu, Yesus pasti paling ahli dalam ahli Taurat. Buktinya jadi ketika teman-teman, dia apa yang saya sampaikan bahwasanya ketika orang itu menjadi Kristen, mustahil di waktu yang sama mereka menggunakan akal. Inilah yang Al-Quran katakan. Dengar. Boleh. Nah, ini faktanya ada di tengah-tengah kita. Kalian sudah mempraktekkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Saya ulang, ini untuk yang ketiga kalinya. Tuhan mengatakan hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk di luar Bani Yakub. Hanya untuk Bani Yakub. Tuhan tidak berlaku demikian kepada bangsa di luar daripada Bani Yakub. Dalilnya ada. Mazmur 147. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kena. Pertanyaan saya, ketika hukum yang datang hanya untuk Bani Yakub, ada salah seorang di antara mereka memberikan hukum itu kepada non-Bani Yakub, apakah orang itu melanggar atau tidak melanggar? Jawab. Oke, jawabannya adalah untuk hukum Yahudi tadi itu kan sudah dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Melanggar atau tidak melanggar? Sebenarnya kalau dibilang dilakukan atas inisiatif sendiri sebenarnya melanggar. Tetapi Oke, Anda sudah mulai bukan di sehat. situ. Permasalahannya adalah ini perintah untuk dilanjutkan ke bangsa yang lain. Ini Silakan masalah. Anda tunjukkan kepada Oke, saya boleh perintah dibuka. yang datang kepada Paulus Oke, untuk boleh mengajarkan dibuka Taurat di kepada dalam bangsa lain. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 10. Di situ mulai Yesus memberikan pencerahan untuk membuka Injil kepada bangsa yang lain. Kata siapa itu? Kata kitab suci kami. Siapa? Kata kitab suci siapa? Kitab suci orang Kristen. Orang Kristen ini orang Yahudi atau bukan? Orang Kristen dulu Pak. Orang Kristen dimulai dari orang Yahudi kemudian Di mana orang tersebar Yahudi kepada mempelajari kitab para rasul di sinagoge? Oke. Kapan? Orang Yahudi pertama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu lahir di mana dari Yesus darah mengajarkan Yahudi. kitab kisah para rasul? Oh, dengar dulu berarti. Nggak tahu ya, berarti kalian tanya kan? Nggak tahu ya, saya Ya, jelaskan. saya Oke, bertanya tentang pertama, kitab-kitab para rasul. Yesus lahir dari kitab Perjanjian Lama. Oke. Kemudian Yesus hidup dan besar mengajarkan satu hukum yang belum tertulis dalam bentuk buku. Nah, Apa setelah itu? Yesus Apa itu? terangkat ke Tunggu. surga, Apa itu? baru buku Injil ini ditulis ngarang oleh bebas. para rasul untuk memberikan Ngarang pengajaran. bebas. Nah, Anda ini ngarang bagian bebas. ini adalah bagian baca Anda saja ngarang kan, bebas. saya sudah bilang Di baca mana Yesus Kisah Para Rasul mengajarkan pasal 10 kitab Kisah Para ketika Rasul. Petrus masih menjaga tradisi Yahudi. Itu Petrus Pertanyaan saya dinampakkan oleh tidak kena. Tuhan. Ngarang Saya bebas jawab. dia. Saya jawab Di mana buka di Yesus Kisah Para Rasul mengajarkan pasal 10. kitab para rasul?
Orangnya belum lahir. Orang yang belum lahir lagi maksudnya kitabnya belum tertulis. Belum Yesus tertulis. mengajar. Berarti dengar. Yesus kenal makanya. kitab para rasul atau tidak? Gimana? Apakah Yesus mengenal kitab kisah para rasul? Kalau kenal yang dimaksud adalah membaca teksnya itu tidak, tetapi apa yang diajarkan, apa yang tertulis dalam kisah para rasul, itu sama dengan apa yang ditahu dan diajarkan oleh Yesus. Dari Maka mana Anda tahu? secara Dari mana Anda tidak tahu? langsung Yesus. Lagi itu kan jelas catatan sejarah yang bisa Oke. diklarifikasi. Ini yang menulis kisah para rasul siapa? Itu masih ada diskusi panjang. Beberapa teolog mengatakan itu dari Lukas, beberapa Lukas. mengatakan itu dari Paulus. Paulus. Sekarang tunjukkan di mana Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dalam catatan di dalam Alkitab tidak dicatat, tetapi catatan bapak-bapak gereja seperti Bapak gereja. oh iya, yang masih ada berkasnya di Vatikan itu menulis 70 orang yang diutus. Salah satunya adalah Lukas. Oke. Di mana Anda bisa menjelaskan ke saya Yesus pernah bertemu, duduk satu pengajaran dengan Lukas? Tunjukkan satu aja. Oke, saya kasih di dalam Matius pasal 5 ketika Yesus mengajar banyak orang, 5.000 orang dan punya murid-murid. Salah satunya kalau di dalam catatan saya sudah bilang di dalam catatan Alkitab, saya tidak kata mau Lukas. saya tidak mau dari surat kabar, saya mau dari kitab saudara yang menuliskan bahwa dia Saya sudah jawab Lukas di dalam bersama dengan Alkitab. Yesus. Ya, di dalam Alkitab nama Lukas dicatat bilang Lukas sedang duduk bersama dengan Yesus. Nggak ada. Tidak ada tulisan Nggak itu. ada. Kak. Ya memang. Lalu saya harus mempercayai buku itu. Lo terus mau percaya apa lagi? Mereka lah saksi hidup. Dari mana Anda mengatakan Lukas saksi hidup? Catatan yang masih ditinggalkan bapak-bapak gereja. Catatannya siapa? Origenes masih ada. Siapa itu Origenes? Itu masih murid dari para rasul. Murid dari para rasul. Rasul siapa? Salah satu pengikut juga dari Paulus. Paulus sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Oh, jangan kemana-mana. Kan Bapak cuma nanya yang di atas. Iya. Kejarnya kemana-mana. Sekarang kalau saya Jelas. saling bertanya, Bapak mau nggak? Silakan aja, tapi tuntaskan ini dulu. Al-Baqarah ayat pertama, murid siapa yang menghafal? Coba Bapak kasih tahu saya. Dengarkan Oke, saya. pengikut Muhammad siapa yang pertama Dengarkan saya. menghafal Dengarkan saya. Al-Baqarah? Sabar. Nanti akan saya jawab itu. Oke, Nanti akan saya jawab. Saya akan jawab. Saya paham kalau itu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya data-data yang kamu sajikan tadi untuk kemudian menjawab kalau dia itu bertemu dengan Yesus. Oke. Nanti saya jawab itu. Om Zuma tolong jawab saya. Ayat 1 dari Al-Baqarah, murid siapa, pengikut siapa yang hafal? Silahkan. Simple. Said bin Sabit. Dia hidup bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dia iya. hidup dengar. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Rasulullah Muhammad sallallahu dengarkan saya. Pak. Anda bertanya, saya menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada khalayak banyak. Apa kata beliau? Ambillah Al-Quran dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az, dan juga Abdullah bin Ka'af. Rasulullah menyatakan itu. Lalu kemudian metode yang digunakan adalah Rasulullah mengeluarkan suara membacakan ayat suci Al-Quran, para sahabatnya menghafalkan dan para sahabatnya menuliskan. Rasulullah menyebut itu khusu min arba'ah, terimalah Al-Quran dari 4 orang, disebutkan malah namanya Ubain bin Ka'af dan seterusnya. Nah sekarang Jadi Zuma mau bilang yang hafal Al-Quran cuma 4 orang. Bukan begitu. Oh. Ini pada proses awal Al-Quran dengan jelas dikatakan Fa'iza qara'na fattabi'u Qur'an.
apabila setelah kami selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Para sahabat semuanya mengikuti bacaan-bacaan yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ketika Rasulullah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka seluruh sahabatnya menghafalkan bacaan itu. Nah, sekarang Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia. Belum selesai. Sabar. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ini Lukas dapat karangan ini dari mana? Jawab. Oke, saya jawab itu sekalian, nanti tolong jawab punya saya juga. Oke. Saya tadi Om Zuma sudah bilang dari ini, jadi saya minta data yang tadi itu dari Al-Quran juga ya. Jangan ngarang juga. Oke, saya jawab. Saya jawab Lukas itu dapatnya dari karena Lukas adalah murid dari Paulus. Dan Lukas mendapat informasinya banyak juga dari Paulus, tetapi sebelumnya Lukas ini juga adalah pengikut langsung Yesus dari 70 murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang itu jawaban saya. Nanti Om Zuma juga silakan jawab dari Al-Quran ya. Terima kasih. Iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali kemudian menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Seluruh muridnya menghafalkan ayat itu. Dan ketika kemudian murid-muridnya ini boleh telah kasih ayatnya, Pak? Boleh kasih biar saya buka di sini Al-Qur'annya. Iqra bismi Iqra-nya saya rabbikal baca, ladzi saya tahu. khalaq. Yang maksud saya yang si penghafal tadi Al-Baqarah 2. Maksudnya? Tadi kan Dengarkan saya. Al-Baqarah 2. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya pengen tahu orangnya di dalam Al-Qur'an. Dengarkan saya. Kita deal-dealnya Dengarkan dia saya. Dengar. Al-Quran itu terlontar dari satu sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mendengarkan Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah menghafalkan kemudian apa yang terlontar dari mulut Rasulullah. Oke? Makanya Al-Quran, datanya, Bang. makanya Al-Quran itu kemudian satu suara, satu bacaan, satu hafalan. Sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat menghafalkan, sumbernya cuma satu, yaitu baginda. Makanya antara hafalan sahabat satu dengan hafalan yang sahabat yang lain tidak pernah bertentangan. Oke? Dibakar oleh Mana ayatnya ya? dibakar oleh Usman, Udah jawab. Udahlah, saya tidur Tidak aja ada lah. ayat itu di Percuma, dalam ya udah. Al-Quran. Oke, Karena itu adalah wassalamualaikum metode warahmatullahi penyampaian wabarakatuh. Saya tidur aja lah. Ya, itu yang saya jelaskan ini adalah metode penyampaian Al-Quran. Nah, kabur. Takut dia ditanya, kenapa Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah itu keluar dari mulut Rasulullah atau tidak? Keluar. Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus? Begini Bang, saya kembali kepada tadi yang dimana kita sepakat kalau Taurat itu dan isinya hanya untuk Bani Israel. Oke. Ya betul kan? Oke. Sekarang saya kembalikan kepada Islam. Ya. Di dalam Islam sering mengutip nama-nama nabi dari Taurat. Ya. Apakah ini juga bukan berarti Islam Taurat dipakai oleh Islam untuk melengkapi Qurannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk kemudian dipilih pada masanya untuk membawa risalah dan untuk membawa firman Allah kepada Bani Israel. Ayatnya Anda bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa, berkatalah Allah kepada Musa,
Ya Musa, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku kepada umatmu. Di ayat selanjutnya dikatakan risalah yang dimaksud ini adalah hukum Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada Bani Israel. Maka Allah berkata, bikuwah, dengan kekuatan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, teguhkanlah hatimu dan kemudian umatmu suruh untuk mereka berpegang teguh kepada hukum-hukumku yang datang kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Fahusha bikuwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bihsaniha sa'urikum daral fasiqin. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan hukum Taurat kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi limatu sunani, wahai kaumku, mengapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal engkau tahu, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, adalah utusan Allah ilaikum, kepada kalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam diajarkan di Al-Quran sebagai rasul untuk Bani Israel, diberikan hukum-hukum kepada Nabi Musa untuk kaumnya, bukan untuk umat Islam, bukan untuk orang Kristen, bukan, tapi hanya untuk kaumnya. Itu dalilnya jelas. Nah, sekarang aku bertanya lagi. Jika memang Taurat itu, Bang Suma, hanya untuk orang Israel, jika Taurat dan isinya hanya untuk orang Israel, kenapa Quran mengutip-ngutip isi dari Taurat untuk dimasukkan ke dalam Quran? Seharusnya ini tidak bisa. Siapa yang menyuruh isi Taurat itu dikutip ke dalam kitab Quran? Oke, baik. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan begini, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka, lalu aku berfirman kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku Allah adalah bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda berkata, kenapa ada di Al-Quran? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang sama yang mewahyukan Al-Quran. Oke. Berarti Tuhan yang menyatakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada bangsa Israel, apakah sudah melarang sumpahnya sehingga isi Quran itu dilimpahkan atau ditaruh lagi di Quran sebagai kitab suci umat Islam? Ini diberi ada pertentangan. Ada pertentangan di Taurat. Dinyatakan, Bang semua katakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Oke. Dan tidak dikhususkan kepada bangsa lain di luar Israel. Oke. Nah, tapi kenapa di dalam Quran ada kutipan-kutipan serta nama-nama nabi dari dalam Taurat? Nah, siapa yang mengizinkan itu? Tak mungkin Allah, sebab Allah kan sudah melarang kalau isi Taurat itu sudah dikhususkan untuk orang Israel, tidak dikhususkan kepada orang lain, kepada siapa saja. Lalu kenapa ada di dalam Quran? Nah, itu. Oke, baik. Antara pertanyaan saudara, kalimat pertama, kalimat tengah, dan kalimat akhir itu bertentangan. Kalau Anda di depan saya, pada saat saya melakukan penyelidikan, saya sudah borgol. Pertanyaan Anda itu menjebak diri Anda sendiri. Jadi begini, Bung. Coba. Tuhan datang kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala datang kepada Bani Israel dengan seabrek aturan-aturan yang harus diteguhkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan yang sama
datang memberitakan hukum-hukum itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukumnya ketika datang kepada Bani Israel dilanggar oleh Bani Israel, bukan berarti hukum yang datang kepada Bani Israel diambil oleh Allah lalu kemudian ditugaskan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjalankan hukum Taurat. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Fabimah naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tidak dikatakan bahwa aku mengajarkan kepada mereka sahabat itu aku ambil, aku limpahkan kembali kepada umatmu wahai Muhammad. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa dulu aku pernah mengutus seorang nabi bernama Musa kepada Bani Israel, tetapi mereka kemudian mengingkari perjanjianku dengan mereka, maka aku melaknat mereka. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak. Bukan berarti hukum yang datang kepada mereka itu diambil dan diberikan kepada baginda. Tidak. Tapi Taurat itu kan isinya juga termasuk nama-nama Nabi tersebut. Dan salah satu hukumnya hukum karena diceritakan dan sebagainya. Iya, seharusnya tidak bisa karena Allah kan sudah melarang. Kalau segala yang ada di dalam kitab Taurat, baik hukumnya, baik nama nabinya, baik isinya, baik kamu ngarang bebas itu. Kamu ditertawakan orang di bawah. Tadi kamu ngarang bebas itu. Kamu ngarang bebas. Yang dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Dengarkan. Ini bukan gereja. Di sini nggak bisa bohong orang. Kita nggak bisa nipu kalau di sini. Kalau di gereja boleh kamu pakai itu. Dengarkan saya. Dengarkan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum-hukumnya coy, bukan nama-namanya. Mana dalil? Mazmur 147. Oke, tentang hukum. Terus Lalu kenapa hukum-hukum ini ada di dalam Quran? Seharusnya tidak ada. karena hukum itu diceritakan untuk Bani Israel. Iya, lalu kenapa ada di dalam Quran? Seharusnya tidak bisa. Puasa, baik itu apalagi kurban, Puasa, dengarkan itu, saya, dengarkan. baik Dengarkan. apalagi haram, itu seharusnya tidak ada di Islam dan agama lain, karena dikhususkan hanya untuk orang Israel. Mulai kelihatan ini, mulai kan teman-teman lihat kan taraf agak pengetahuan, coba lihat. Jadi begini, Bung. Syariat yang datang di Islam itu berbeda dengan syariat yang ada di hukum Taurat. Puasanya orang Yahudi, saumnya mereka dengan saum kami itu berbeda. Salatnya mereka dengan salatnya kami berbeda. Meskipun pada tatarannya sama-sama ibadah, tetapi hukum, kaidah, rukun dan syaratnya berbeda. Kenapa ada kemiripan? Karena bersumber dari sumber yang satu. Tuhan kami satu, Tuhan kami sama, Tuhan yang kami sembah sama. Mereka punya syariat, kami juga punya syariat. Mereka punya hukum baru, kami juga punya hukum baru. Yang kasihan ini Kristen, penumpang gelap. Bagi Allah, kalau Al-Quran tidak pakai bangsa, kenapa Injil tidak bisa membuat Kalian bukan Bani Ishak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa ada hukum baru di Quran? Hukum baru untuk Al-Quran. Bukan hukumnya Nabi Musa lagi yang dipakai di Al-Quran. Itu adalah hukum baru. Sedangkan Kristen ngemis-ngemis hukumnya Taurat. Kami juga hukum baru. Injil itu hukum baru, pelengkap. Ya sudah. Kalau begitu, kenapa Anda menempelkan kitabnya Yahudi di kitab saudara? Loh, kenapa tidak bisa? Karena di dalam buku di Yesus Kristus ada di dalam Taurat. Tadi kan sudah sepakat kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ketika ada Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang mengambil hukum Bani Israel menjualnya ke Roma dan Yunani, itu melanggar.
Betul, kami memperbarui. Betul. Yesus Betul katanya. Betul katanya. Berarti hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel toh. Ya, kalau kami ada yang berbeda. non Israel mengambilnya Kami berarti berbeda dia dengan adalah itu. pencuri. Kami berbeda, memang kami pakai. Tetapi kami menggunakan Injil. Hukum baru. Oke. Seperti Quran juga hukum baru. Oke, baik. Taurat. Sekarang terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Ya. Sabar Bang. Sabar. Terakhir dari saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya ingin tahu dari mulut Anda, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, nyeberang lautan, menjelahi daratan, mendirikan sekte di luar daripada sekte Yahudi? Jawab. Siapa yang tidak dibilang kedusi seperti itu? Saya ulang pertanyaan pernyataan saya dulu. Tidak sehat seorang Kristen selama dia masih Kristen, dia tidak akan pernah bisa menggunakan akalnya. Saya tanya Coba kepada ayatnya saudara. lagi. Ayatnya Oke. dulu. Saya mau lihat. Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah Matius engkau 23 ayat wahai 15. ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikut agamamu, dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menjadikan orang luar Yahudi menjadi pengikutnya, selain dari Paulus? Jawab. Oke, saya jawab. Begini, Yahudi itu, di dalam Yahudi ada banyak sekte. Ada sekte Farisi, Saduki, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka keluar dengan membawa ajaran keesaannya yang salah semuanya itu, maka timbullah ajaran-ajaran baru yang menantang ajaran Yesus, yaitu contoh Arianisme dan lain sebagainya. Itu merupakan sekte-sekte Yahudi yang selalu menekankan keesaan Allah tapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus maksudkan. Tengoklah ya kan, kamu gak bawa akal saudaraku ya kan? Udah aku bilang kan. Sekarang saya tanya saudara, dalilnya sudah sangat jelas. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai engkau ahli Taurat, engkau menyeberangi lautan menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Jawab. Memang tidak ditulis siapa orangnya, tapi kita bisa lihat dari ajarannya. Seperti agama apa yang didirikan orang Farisi di luar agama Yahudi? Jawab. Contohnya Arianisme, sama mereka dengan ajaran Yahudi. Saya ulang lagi. Allah, tapi menolak ketuhanan Yesus. Saya ulang lagi. Siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi? Jawab. Kan tidak ditulis, tapi kita bisa lihat dari agama yang lahir di saat itu. Jangan di saat itu. Yang disebut pengikutnya sebagai Kristen itu siapa? Paulus. Kristen itu pengikut Yesus. Saya ulang, yang di Antioquia pengikutnya disebut Kristen siapa? Paulus. Pengikut Yesus. Saya ulang lagi.
Yang di Antioquia, yang pernah ke Antioquia sebagai orang Farisi, pengikutnya disebut Kristen itu siapa? Paulus. Yesus tidak menunjukkan kalimatnya kepada Paulus, karena Paulus kan mengeluarkan Yesus. Makanya pertanyaannya, siapa orang Ya. Farisi yang ada di Antioquia pengikutnya disebut Kristen? Jawab. Paulus. Memangnya kenapa dengan Kristen? Bagus. Memang bagus. Tidak bermaksud begitu. Terima Kata-kata kasih. ini. Karena kata-kata ini ditujukan kepada orang Yahudi yang Anda salah. daerah, Anda salah. keluar daerah, Anda salah. melawan ketuhanan Yesus. Anda salah. Contoh Siapa Yesus orang banyak Yahudi yang menjelajahi daratan? Kata siapa itu? Yesus toh? Yesus. Siapa orang Yahudi yang menyeberangi lautan? Tapi tidak ditujukan kepada Paulus. Lalu siapa? Tidak dijelaskan sini. Kan pengajaran apa ya? Pengajaran. Yesus mengatakan bahwa celakalah orang Yahudi yang mengajarkan. Kalau tidak seperti nubuatan ajaran Yesus ini tidak terbukti, berarti Yesus berangan-angan. Buktinya banyak ajaran-ajaran yang menolak ketuhanan Yesus. Salah satu Arianisme dan masih banyak lagi. Sekarang begini. Apakah Yesus mengajarkan Kristen? Yesus tidak mengajarkan Tidak. Kristen, Oke. tetapi Tidak mengajarkan Kristen. Lalu siapa orang Yahudi yang mengajarkan Kristen? Paulus memang. Paulus. Udah dia. Thank you. Oke, udah. Terima kasih ya, Saudara Refail. Sudah terjawab. Saya simpulkan. Satu menit. Ketika kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, Paulus mengaku dirinya sebagai orang ahli Taurat. Kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah para Rasul 23 nomor 6 Paulus, dan juga Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan valid dia adalah orang Farisi. Ketika kemudian dikatakan celakalah engkau wahai orang munafik, 1 Korintus 9 20 sampai 21, jelas sekali di situ Paulus mengaku orang Yahudi kepada orang Yahudi, mengaku sebagai orang Romawi kepada orang Romawi, mengaku taat kepada Taurat kepada orang yang taat kepada Taurat, meskipun dia sendiri tidak taat kepada Taurat, demi untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Kemudian ajarannya sesuai dengan Yesus. Sabar. Itu intinya. Kemudian dikatakan bahwa celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27, Paulus itu menyeberangi lautan bahkan sampai ke Roma. Lalu kemudian celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Lalu kemudian engkau mentobatkan orang di luar Yahudi. Damaris dan Dionysius itu adalah manusia pertama yang ditobatkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 17. Jadi jelas orang percaya yang Yesus ajarannya. menggenapi nubuatan yang diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 tidak lain dan tidak bukan adalah Tidak. Paulus. Tapi ajarannya Agama yang genap didirikan dalam hal ini. adalah agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari agama Kristen. Ya. Dah selesai. Tamat ya? Paulus menuangkan Yesus. Udah selesai ya? Digenapi dengan ayat Udah selesai. Oke. Itu. Oke, udah kawan, udah. Ada lagi yang lain? Oke, nanti. Ya, harapan. Apa lagi? Ini Juma. Kata Bang Juma tadi, Nabi Musa adalah sah Nabi Tuhan ya, utusan Tuhan. Gimana? Nabi Musa, kata Bang Juma tadi, bahwa Musa adalah Nabi Tuhan. Dan Bang Juma mempercayai itu. Siap. Di dalam kitab Musa, bahwa Tuhan Musa menciptakan dunia ini adalah dan Muhammad mengatakan di sana bahwa dunia diciptakan 6 masa. Ini suatu sangat yang jauh berbeda. Coba jelaskan. Oke, coba tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa menerangkan 6 hari. Dalam Kejadian baca mulai kejadian 1. Oke. Apa yang diterangkan di sana? Di sana diterangkan mulai hari pertama sehingga hari ke-6 dia menciptakan langit dan bumi. Oke, baik saudara. Baik. Tolong jelaskan. Oke. Ketika kemudian diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, apa yang Anda pahami dengan
dengan terjemahan kata hari? Hari adalah satu hari. Satu hari berapa jam? 24. 24 jam. Pada hari pertama apakah sudah ada 24 jam di situ? Di sini memang tidak dijelaskan, tetapi satu hari sepengetahuan kita kan satu hari 24 jam. Berarti sudah ada matahari dong ya? Di sini sudah. Di mana mataharinya di hari pertama? Di hari pertama tidak ada memang, Nah, terus kenapa ada 24 jam? Tetapi gini, ini kan diterangkan dalam satu hari. Nah, satu hari bagi Tuhan berapa tahun? Loh. Ini Pak Juma, ini mengandung hari. Iya, saya tanya, yang menciptakan siapa? Apa? Yang bekerja pada saat itu siapa? Allah. Allah. Ya, berapa hari? Satu hari bagi Tuhan, berapa tahun bagi dunia? Loh, emang berapa hari? 1000 tahun. Nggak baca Bible ya, Bang. Nggak baca Bible ya. Jelaskan. Gimana? Bingung dia bingung. Buka datamu. Jelaskan. 2 Petrus 3:8, buka datamu. Menurut Al-Quran, Buka data di Bible. Iya, Buka 2 Petrus 3:8. Buka. Iya, saya tanya Anda. Saya tanya kepada saudara, ya, kalau di dalam perhitungan Tuhan satu hari itu berapa tahun? katakan 1000 tahun. Kok katakan 1000 tahun? Gimana sih? Jadi, Belum ada. Yang serius. loh. Yang jelas ini ketika Tuhan menciptakan dunia menurut kita kejadian 6 hari masanya. 6 hari lamanya. Sekarang jelaskan bagaimana menurut Al-Quran, karena suatu hal yang jauh yang berbeda. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kita simpulkan dulu supaya kita bisa menerangkan dengan baik apa yang saudara pertanyakan. Ingat pengakuan Anda tadi, satu hari itu 24 jam. Masih ingat itu? Ya, Oke, baik. Saya mulai menjawab. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'da wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Oke, Allah menerangkan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Nah, ketika kemudian diterangkan di dalam kitab saudara 2 Petrus 3:8, sehari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia, berarti Anda keliru ketika mengatakan bahwa hari pertama itu adalah 24 jam. Maka betullah apa yang diterangkan Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta ini 6 masa, bukan 6 hari. enam masa itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa abad? Tadi kan sudah dikatakan kepada saudara, satu hari bagi Allah itu setahun bagi manusia. Jadi kalau Anda maknai itu adalah hari, berarti hari menurut hitungan Tuhan. Berarti kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Dari mana kamu itu apa? Dari mana kamu itu? Sekarang jelaskan satu abad itu, satu masa itu berapa hari? Atau berapa abad? Saudaraku, Anda sudah kalah kan tadi dengan mengatakan hari? Coba Betul jelaskan tidak? dulu. Coba dulu buka apanya kitabnya, Quran itu. Satu masa itu berapa hari? Tunggu. Anda akui dulu bahwasanya Anda keliru dengan mengatakan bahwasanya satu hari penciptaan adalah 24 jam. Betul? Ya, Salah? betul. Salah tidak Anda? 24 jam. Salah tidak Anda itu? Ini hari ya, hari. Iya. Salah Ya. tidak Anda? Tidak salah.
Berarti Allah menciptakan 24 jam. Oke. Tidak, tunggu. Berarti hari pertama Allah menciptakan 24 jam saja. Iya, ini kan hari. Iya, berarti Allah menciptakan hanya 24 jam. Dengar ya. Hari Masehi ini kan ada hari, dah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi itu bahwa hari Sabat adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Apakah menurut saudara di kitab Kejadian 1 itu hari pertama itu 24 jam? Iya. Apa yang menjadi ukuran 24 jam? Loh, satu hari kan 24 jam. Apakah sudah ada matahari pada hari pertama? Belum. Kalau belum ada matahari, belum ada perputaran matahari, bulan ke matahari, berarti belum ada hitungan jam. Dari mana Anda tahu 24 jam? Dari mana Anda tahu satu hari 24 jam? Sementara matahari belum ada, bumi belum berputar. Artinya di sini jelaskan dulu bagaimana kata Al-Quran dengan tentang masa itu. Satu masa berapa hari? Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia bekerja. Al-Quran menjelaskan begini, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa dan bagaimana dia kerja. Tidak ditanya. Sehingga ketika dikatakan Allah kemudian menciptakan alam semesta dengan 6 masa, inna rabbakumullah ladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, tidak berarti ayam di sini adalah hitungan manusia. Kenapa? Karena yang mencipta adalah Allah. Berarti masa yang dipakai adalah masa hitungan Allah. Sementara Anda tahu bahwa masa hitungan Allah adalah sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi Anda mengatakan 24 jam. Saya jadi malu, Bang. Aduh, abangku ini. Gimana lagi? Satu masa ini jelaskan dulu biar dapat. Satu masa bagi Allah. Satu masa bagi Allah itu kemudian dengarkan. Kamu mencontoh dari mana itu satu hari 1000 tahun dalam Tuhan? Itu Al-Quranul Karim menjelaskan itu, Bung. Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu masa itu berapa? Buka dulu di Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Anda tadi mengatakan sehari itu 24 jam. Malu aku, Bang. Ayo. Silakan Anda buka di surah Al-Hajj ayat 47. Tanda tamu. Yang Quran itu, ayo. Buka. Nah, itu udah ditunjukin apa kau ini? Kan udah ditunjukin itu. Al-Hajj ayat 47. Apa di sana apa diterangkan ditulis? Aduh, bener komplak. Kan tadi udah dibilang ya merasa kupingnya peka lagi. Begini, Bang. Apakah satu hari sama dengan satu masa sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Islam? Apakah satu masa sama dengan satu hari sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Islam? Bagaimana? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa di situ ada kata ayam. Oke? Kata ayam itu masa. Oke? Ya, Mas. Paham? Satu masa berapa hari? Satu masa berapa hari? Hari itu ada setelah, dengarkan,
hari itu ada pada diri Allah, dihitung satu hari, satu masa, itu sama seperti 1000 tahun. Bukan 1000 Satu hari. masa 1000 tahun. 1000 Satu masa 1000 tahun. Jadi satu Contohnya masa gini, 1000 tahun. Dengarkan Contohnya Bu. Mana? Satu masa 1000 tahun. Dengarkan saya. Dengarkan. Bisa 4 tahun. Kan gak jelas bahasa kan? Coba jelaskan dulu. Dengarkan saya. Coba susah Anda tidak akan menggunakan akal, tidak sampai ke akal. Gini. Aduh. Kok tertawa? Dengarkan saya. 2 Petrus 3 nomor 8. Oke, dengarkan baik-baik, Di hadapan Tuhan satu hari. Kalau itu jelas saya tahu. Oke, enggak, saya mau kembalikan ke Anda. Dengarkan dulu, Bung. Waktu Anda masih ada. Silakan. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari Al-Quran, penjelasannya harus dari Al-Quran. Saya hanya ingin mengembalikan ke Anda satu hari. 2 Petrus 3 nomor 8. Satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Sekarang ketika Anda menarasikan satu hari di kitab Kejadian, itu satu hari bagi manusia atau satu hari bagi Tuhan? Jawab. Sinar Harapan itu saya mute, bukan mute-nya jawab. Sinar Harapan. Iya. Satu hari, dengar, hari pertama yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, itu hitungan Tuhan atau hitungan Anda? Hari ini di sini dikatakan karena hari ini Ngomong gagap, tiba-tiba gagap. Tiba-tiba dia gagap. Ya, kami salah dalam hal itu. dia 6 hari. Ada yang sudah mengaku salah, alhamdulillah. Ya, kami tunjukkan. Coba tunjukkan dalil mengatakan satu masa itu adalah 1000 tahun dalam Quran. Satu Oke ya. Baik ya. 6 masa 6000 tahun. Oke, Anda sabar, saya akan masuk ke sini. Ini saudara Sinar belum sampai akalnya dia. Akalnya belum make. Belum masuk. Sekarang buka Al-Quranmu. Temannya sudah Padahal sampai. udah dijelasin dari tadi lo. Temannya sudah sampai, dia udah belum nyampe. Lambat sekali. Bagi Tuhan Lalat kali pikir kau. Udah dijelasin Sinar, ya Allah. 1000 tahun satu hari bagi Allah. Satu hari nih buat kita nih. 1000 tahun nih buat kita. Satu hari buat Allah. Udah dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Berapa hari, berapa tahun? Contohnya. Tuhan udah dijawab. Udah lah bang, ganti aja lah bang. Aku meninggal. Udah ganti aja, ganti. Dah, sirapan. Tergantung yang hadapin lah host. Kalau masih mau ya biar dia mau belajar pinter dia. Habis dari tadi bang cuma udah bolak-balik ngulangin ayat Al-Qur'annya. Si tanya lagi mana. Oke, segera jelaskan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Coba jelaskan. gimana bang? Satu masa sama dengan 1000 hari. Oke, Dalam ini dan menurut oke. Islam. Baik. Kalau kita berbicara mengenai keadaan, berbicara mengenai situasi, berbicara mengenai masa yang ada pada pencipta langit dan bumi, ya itu betul. 1000 tahun bagi manusia. Dalilnya dari mana? Kan tadi saya Itu sudah satu menjelaskan. hari. Iya, satu hari, bukan satu masa. Kan beda. Bung, la haula wala quwata illa billah. Yaum. Ya. Yaum itu apa artinya? Dinda Alif. Apa artinya? Yauman Apa itu artinya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfasinat. Ya. Apa itu? Yang perlu dipahami oleh kawan Kristen dalam bahasa Arab itu kata yaum. Yaum itu artinya ada satu hari
ada artinya masa, ada artinya periode dan seterusnya. Itu arti dari kata yaum. Nah, sekarang ketika menggunakan kata hari, menerjemahkan menggunakan kata hari, maka perbandingan satu hari di hadapan Allah sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. Dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 47. Aduh, semoga aku gak noise ya. Jadi di Quran itu ditulis satu hari sama dengan 1000 tahun atau satu masa dalam 1000 hari. Makanya satu masa dalam terjemahan yang tepat ketika contoh Allah menciptakan semesta ini pisitati ayam dengan 6, di situ menggunakan akar kata dari kata yaum, jamaknya ayamun, 6 masa, karena menggunakan satu periode waktu. Berapa lama waktunya itu Tuhan yang tahu. Nah, ketika tentang menjelaskan berapa satu hari, satu masa di hadapan Tuhan, itu gambarnya 1000 tahun di hadapan manusia. Masa dari tadi udah Bang Juma menjelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Saya aja paham. Anggaplah berarti pemahamannya 1000 hari sama dengan satu hari. Pemahamannya berbeda dengan Taurat. 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, 1000 tahun sama dengan satu hari. Dalam ajaran Musa kan sama dengan 1000 tahun. Lalu di dalam Quran ternyata satu masa dalam 1000 tahun. Jadi yang betul yang mana? Yang dipakai apakah yaum itu hari atau yaum itu berarti masa? Hari itu masa, Bu. Periode. Jadi satu hari. Satu masa itu sama dengan masa itu periode, hari itu ya, periode. Masa, 6 masa yang dijelaskan oleh Allah itu adalah masa pada penciptaan pada yang ada pada diri Allah, yang ada pada sisi Allah. Jadi satu masa bukan pada diri kita. Kalau kita merujuk kata masa itu terkait dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Hajj, berarti satu masa sama dengan 1000 tahun bagi ukuran manusia. Berarti itu berbeda dengan pemahaman dari Taurat. Di mana di Taurat dikatakan berbeda? Nah, itu satu hari sama 1000. Lah, justru ini yang ditertawakan dari tadi. Kejadian 1, dengarkan. Kejadian 1, Anda Iya, Pak Teo. Nah, MS ya. Lah itu tadi di Markus itu yang bilang itu bukan Taurat itu. Aduh, parah itu sama saja. Masa 3 Petrus itu Taurat gimana sih kau ini? Kami percaya karena itu rasul. Pusing deh. Kalian juga percaya karena perkataan. Nggak bisa kamu pakai jurus Paulus di sini, Bang. Aduh, tidak, kami percaya karena itu rasul kami. Kalian juga masa kita Petrus itu Taurat ini kamu belajar di mana? Kenapa kamu menipu kami dengan mengatakan itu Taurat? Lah sama kan Taurat dan Injil. Taurat itu pengedamanya dalam Injil. Taurat itu firman Allah. Kitab Anda itu karangan, dongeng. Salah, bro. Sejak kapan Taurat itu firmannya Allah SWT? Loh, kamu pikir Tuhan, dengar. Kamu pikir Tuhannya Nabi Musa itu tidak maha suci, tidak maha tinggi? Maha tinggi. Ya udah, kalau begitu berarti Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya kalau memang dia adalah maha tinggi yang sejati, yang betul-betul Allah Israel, kan beda. Yang kamu maksud maha tinggi apa? Yang kamu maksud maha tinggi apa? Semua bisa klaim begitu. Iya, sekarang saya tanya, Tuhannya Nabi Musa maha tinggi, Tuhannya umat Islam maha tinggi, oke. Tuhannya Kristen Yesus juga maha tinggi. Apa salahnya? Yesus maha tinggi. Mana yang asli? Yang di bawah tertawa, yang di bawah tertawa. Yang di bawah. Yang asli, yang maha tinggi mana? Iya betul. Yesusnya maha
maha tinggi karena disalib kan tinggi disalib. Taurat saja Allah SWT tidak tahu. Aduh. Apa Kau Allah tahu itu itu tahu apa Yesus, itu kau Taurat? tahu. Tunggu, sabar. Kau katakan Yesus itu maha tinggi, padahal Yesus itu setara dengan kotoran sapi. La haula wala quwata illa Coba billah. dibuktikan kalau Baik, SWT saya itu buktikan. yang menurunkan Tunggu. Kau mengatakan Yesus itu maha tinggi, sedangkan saya mengatakan berdasarkan konsep Kristen, Yesus itu setara dengan tai sapi. Mari kita buktikan. Yesus itu penebus dosa atau bukan? penembus dosa. Oke, di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga penebus dosa. Setara enggak? Mana dalih? Keluaran 29:14 baca bro. Berapa? Kasihan. Maha Keluaran tinggi. 29:14 baca. Siapa yang kau mau tipu di Keluaran. sini? Siapa yang kau mau Keluaran. tipu? Tetapi daging Jangan. lembu jantan itu, kulitnya Ya. dan taiknya Baca haruslah kau bakar ayat habis dengan sebelumnya. api di luar Baca perkemahan. ayat sebelumnya. Itulah Agar korban mengerti. penghapus dosa. Baca ayat Yesus mati sebelumnya. di atas tiang salib sebagai korban apa? Baca ayat sebelumnya. Penghapus dosa. Keluaran berapa? Aduh, Tuhanmu setara Keluaran dengan tai berapa? sapi, kau bilang maha tinggi, Bu. Keluaran berapa itu? Kan bisa buktikan tentang itu, tetapi apa kalian bisa buktikan? Tadi udah saya sebutin kupingmu butek atau gimana sih? Saya 3 kali loh udah nyebutin itu. Kan tidak bisa buktikan. Apa bisa buktikan? Kan tidak bisa. Sekarang kau buktikan dulu Iya. wujud Tuhannya Nabi Musa itu apa? Tidak bisa. Roh mana Tidak bisa. Sekarang kau Apakah buktikan setan? wujud Tuhannya umat Islam itu apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah itu kau bisa? Berarti menyatakan Tuhan setara? kami Tidak. sama. Sekarang Tuhanmu Tidak itu bisa. wujudnya apa? Tuhanmu wujudnya apa? Manusia. Berbeda bro. Manusia. Tuhannya Nabi Musa itu Ehad. Loh, Kesatuan bukan tunggal yahid. kesatuan. Itu buktinya. Persekutuan gitu. Gimana? Persekutuan. Pokoknya dia dia itu kesatuan. Di mana? Di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan Tuhannya itu adalah kesatuan? Di mana? Ehad itu kan bukan tunggal. Saya Yahid tanya yang tunggal. di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi Tuhannya mereka adalah kesatuan? Ada. Mana? Kalau ada gimana? Saya Itu. berhenti menjadi apologet. Silakan. Oke. Saya cari dulu. Oke. Baru mau dicari, tapi kau udah berani. Ya, Hmm. sudah terhapus. Ya. Tulis lagi lah kitab baru. Ini di Kejadian 1 Hmm. ayat 5. Hmm. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hmm. Jadilah petang, jadi pagi. Itulah hari pertama. Hmm. Nah, di dalam Hebrew itu diterjemahkan dari Ehad, bukan Yahid. Hmm. Ehad berarti kesatuan dari yang jamak. Hmm. Sedangkan Yahid itu berarti tunggal. Hmm. Nah, itu berbedanya. Kalau Allah SWT kan itu tunggal, bukan Ehad. Nah, itu Loh. bedanya. Kul huwallahu ahad. Jadi Di mana? Di mana kul huwallahu tunggal? Di mana? Jadi Allah SWT juga kesatuan ya. Aduh, Ya. parah. Jadi Allah Di SWT mana? Di kesatuan mana dari jamak. kitabnya Yahudi dikatakan kesatuan di mana? Ya, Ehad ini kan berarti kesatuan. Lah, Dari yang kitabnya jamak. orang Yahudi menerangkan begini. Sabar. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah yang Engkau sendirilah Tuhan. Engkau sendiri, tidak ada yang lain. Ayub 98. Yang sendiri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72. Terpujilah Tuhan Allah yang melakukan pekerjaannya dengan ajaib seorang diri. Dari mana kau katakan kesatuan? Ini saya kasih contoh ayat yang menyatakan Ehad dan Yahid. Kejadian 2:24. Enggak. Keduanya Yang saya menjadi tanya satu. di mana Sehingga tertulis? Ini ayatnya. Ini Di mana ayatnya saya mau tertulis kasih. bahwa Tuhan itu adalah Kejadian kesatuan? 2. Nah, ini Kalau kamu mengambil Kejadian 2 ayat 24 berarti Tuhanmu itu kesatuannya seperti orang kawin.
Dua orang ngumpul jadi satu. Kayak orang kawin jadinya. Lah, Kok memang mengikuti Kok kata yang memang? di belakang dan kata yang di mukanya. kok memang Begitu. Kalau ditujukan kepada dua orang, memang itu ihad. Itu yang berarti kesatuan dari dua, dari jamaah, bukan dipakai yahid dalam kata itu, tidak. Nah, di mana di kitabnya orang Yahudi, orang Islam disebut yahid? Tidak ada. Tidak ada. Ihad. Ehad, Itu ahad, kesatuan. itu satu. Salah, tidak. Berbeda itu, berbeda. Oke, sekarang kau tunjukkan Tuhannya Yahudi selain Yotebapes siapa lagi? Ya, dialah Yahweh. Berarti cuma satu kan? Dan dia adalah roh. Ih, Yang sama. Makanya kejadian 1 di mana tertulis Tuhannya orang Yahudi adalah roh? Di mana? itu kejadian 1 ayat 2. Apa di situ? Saya buka lagi. Aduh, kasihan. Kejadian Berarti 1. Tuhannya Kristen itu dari banyak jadi satu gitu ya? Iya. Dari banyak jadi satu. Wahyu. Kayak orang kawin. Gimana itu? Penyembahan dewa-dewa, animisme. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam kita itu bisa mudahaya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya roh Allah di situ? Roh Allah sendiri tentu. Jadi roh jadi Tuhan kau katakan Tuhannya Yahudi melayang-layang gitu. Ya roh Allah ketika pencipta dia melayang-layang di atas penciptaan. Memang kenapa? Lalu apa yang Jadi Tuhan kau ibaratkan, Tuhannya Yahudi kau ibaratkan seperti layang-layang. Ya tanya saja kepada Yahudi. Memang seperti itu ketika dia menciptakan. Yahudi mana yang mengatakan bahwa Tuhannya melayang-layang di atas air? Nah ini ayatnya. Kita terjemahan juga. Ibraninya mengatakan Ruah Elohim. Ya, Ruah Elohim. Nah, Roh Allah. kalau dikatakan Ruah Elohim apa artinya? Ya, roh Elohim. Roh Elohim. Nah, kalau dikatakan Adam Elohim apa artinya? Adam Elohim. Allahnya Adam. Maksudnya di mana itu Allah? Allah Elohim. Loh, ada. Mana? Di kitab saudara ada. Mana? Di mana, Pak? Ya. Kalau ada gimana? Iya, nanti saya jelaskan. Sebab kalian kan suka memaknai ayat yang berbeda. Maka saya jelaskan kalau saya mampu. Oke. Kalau tidak kan saya tidak mau jelaskan. Oke. Kalau ada gimana? Silahkan jelas. Silahkan tampilkan. Oke. Kita tampilkan di dalam kitab saudara Timotius 6 nomor 11. Sorry ya, saya batuk. Silakan. Berapa? 1 Timotius 6. Ya. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia. Manusia apa? Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, manusia Allah. Coba anda masukkan ke dalam bahasa Ibrani manusia di situ apa? Bahasa Ibraninya. Adam. Ini kan bahasa Yunani. Ya, oke. Hai manusia Elohim. Oke? Hai roh Elohim. Roh ini menurutmu adalah Elohim, betul? Ya. Berarti manusia di sini adalah manusia Allah. Allahu Akbar. Begini. Manusia Allah berarti manusia adalah dengan Roh Elohim. Roh Elohim yang dimaksud di dalam kejadian itu, Elohim itu bukan nama pribadi, itu gelar. Jadi ketika disebut roh Elohim, itu ditujukan kepada roh Yahweh sebagai nama pribadi. Oke. Dan kata Berarti Allah roh ini yang Elohim. Roh ini yang Yahweh. Nah, roh ini yang Elohim. Roh ini adalah Yahweh. Jadi roh
Elohim, roh Yahweh. Oke. Kalau ini manusia Elohim apa ini? Kalau manusia Elohim apa maksudnya? Nah, mereka inilah yang Tuhan palsu. Gelar Tuhan manusia. Ada pula Tuhan palsu. Ini kitab saudara. Ini kitab saudara yang menerangkan. Tetapi engkau hai manusia Elohim atau Adam Elohim. Manusia Allah. Ya, betul. Manusia Allah. Berarti manusia inilah yang Allah. Betul? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kenapa Anda mengatakan ini adalah Tuhan palsu? Ya, karena dia manusia Allah. Elohim manusia. Iya. Elohim Nah, terus kenapa tadi roh Anda jadikan sebagai roh Tuhan? Elohim, roh Elohim itu ditujukan kepada roh Yahweh. Nah, ini juga manusia ini ditujukan kepada Yahweh juga. Ya. Elohim dalam manusia ini dalam 1 Timotius 6 itu menunjukkan kepada ilah-ilah manusia. Lah kok ilah-ilah? Oke, saya maklumi cara Paulus Anda. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Ayub. Itu cara penyesatan merek Paulus memang gitu. Sekarang kita masuk ke dalam Ayub 27 nomor 3. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Saya mau terangkan dulu, kalau Elohim itu gelar, bukan nama. Oke, Elohim ya, gelar. Berarti yang Tuhan adalah roh. Ya. Roh, betul. Roh. Betul sekali. Tuhanmu. Ya, berarti yang Tuhan itu adalah roh. Itu gelar. Betul? Roh, betul. Sekarang roh itu bisa dicipta atau tidak? Roh apa dulu? Kalau roh Allah tidak. Kok roh apa dulu? Kok roh apa dulu? Karena ada banyak roh di dunia ini. Nah, sekarang kalau iblis hakikatnya apa? Ada roh iblis. Oke. Kalau iblis itu hakikatnya apa? Tukar. Roh jahat. Dengar. Kalau iblis itu hakikatnya apa? Roh jahat. Roh jahat. Iya, roh kan, hakikatnya roh kan? Roh jahat ya, tapi bang. Iya, enggak usah tambah-tambahin jahat. Jahat itu kan gelar. Gimana sih lu? Roh jahat. Iya, gelar itu kan jahat itu kan gelar, betul? Betul. Iya, betul. Gelar. Iya, sabar. Jahat itu gelar. Hakikat daripada iblis adalah roh. Oke, hakikat Tuhanmu adalah roh. Sama dong kayak iblis. Sekarang kita tinggalkan itu ya. Dengarkan. Baru kemudian saat Allah muncul di atas. Kan begitu. Sekarang gini. Roh iblis itu adalah makhluk ciptaan. Roh jahat. Roh jahat. Nah, hakikat daripada iblis adalah roh jahat. Ya. Hakikat Tuhannya Kristen adalah roh baik. Roh pencipta. Bagus. Roh baik. Bagus. Oke. Sekarang Anda lihat di Ayub 27 nomor 3. Ya, terus. Lihat dulu, baca dulu. Baca. Ini, Saudara Rifail, baca. Ayub 27 nomor 3. Ingat tadi ya, Tuhan Anda yang melayang-layang katanya di atas air. Nah, sekarang Anda baca Ayub 27 nomor 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ini ruah Elohim ada di dalam lubangnya Ayub, maksudnya Tuhan ada di dalam lubangnya Ayub, lubang hidungnya. Ya, roh Allah ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Yang saya tanya, Tuhanmu ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ya, roh Elohim. Ruah Elohim dalam perspektif Tuhanmu atau apa? Roh Allah
ada ini. Jangan lagi kau bilang roh Allah. Yang saya tanya, kan tadi Anda mengatakan ruah Elohim melayang-layang di atas air. Nah sekarang ruah Elohim ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain Tuhanmu di situ? Ngapain? Itu kan kata Ngupil. kiasan. Kan udah aku bilang kan, udah aku bilang, Kristen itu tidak mungkin berakal, mustahil manusia menjadi Kristen kalau akalnya berfungsi. Mustahil. Begini, itu kiasan. Mustahil. Katakan mustahil. 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 Mustahil ada orang Kristen menggunakan akal. Mustahil. Kalau Yakub bilang begitu. Sekarang kau mengatakan Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang Tuhanmu ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain? Ngupil. Kiasan. Kau hiasan pula. Hiasan pula. Hiasan pula. Kenapa kamu mengatakan itu hiasan? Kenapa kamu mengatakan itu hiasan? Kiasan. Makanya saya menjelaskan. Iya, kenapa? Nah itu satu huruf aja sudah salah. Ya. Apalagi Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa kamu mengatakan bahwa itu adalah hiasan? Maksudnya Yahweh ada di dalam lubang hidung Ayub, menyatakan kalau dia mempunyai kekuatan yang dari Yahweh. Yahweh beserta dengan dia. Bagaimana kalau ternyata sesuai dengan pemahaman Yahudi? Orang Yahudi mengatakan ruah Elohim itu sama dengan udara, oksigen milik kepunyaan Elohim. Ruah itu juga diterjemahkan sebagai udara. Oke. Nah sekarang tepat mana? Dengar. Tepat mana udara Elohim melayang-layang di atas permukaan air? Udara Elohim keluar masuk dari lubang Yakub. Benar mana? Dengan Elohim Yahweh melayang-layang. Elohim Yahweh cengkerama di lubang hidung. Tepat mana? Anggaplah saya ikut Anda. Udara. Cepet tangan. Udara Elohim. Sedikit Anda menuju kepada waras. Iya. Udara Elohim tidak sama dengan udara biasa. Udara Elohim dialah sang pencipta. Dialah Roh Allah. Jadi ketika dia ada di lubang hidung Ayub, artinya udara Elohim ini berbeda lagi udara Elohim dengan udara-udara lain. Rupanya ada udara lain rupanya. Ternyata ada udara lain di atas muka bumi ini selain udara Allah gitu. Ada udara yang biasa. Kalau disematkan kepada Elohim itu berarti roh. Bisa juga dikatakan angin. Tolong teman, bantu saya teman. Ada nggak yang bisa masuk ini? Hai, guru-guru saya, tolong. Silakan masuk. Didengar dulu, Bang. Dinda Moto. Ya, Bang. Ya mas, sudah gantikan saya. Aku mau cari udara lain. Ayo kawan, semangat saudaraku Rafael. Anda harus belajar. Silakan. Dinda Moto masuk. Silakan dek. Siap. Aku tambahin sedikit aja bang. Ya, yang tadi Bang Zuma jelaskan itu udah tepat sekali. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat dari kitab Yahudi, yang mana tangan saya? Ini dia. Kecil banget tulisannya. Mbak Esti minta besarin sedikit, nanti Bang Zuma besarin lagi nggak apa-apa. Oke. Nah ini dari Sefaria. Ini arus utama Yahudi itu pakai inilah sekarang. Nah, ini kejadian satu berarti ada arus lain. Siapa bilang dia arus utama? Belum tentu. Siapa bilang arus utama? Kitabnya memang berbeda. Ini sabar. Tidak ada dipakai dalil itu. Sabar. Ya, sini katakan. Memang di situ dikatakan angin. Aku tahu itu. Di situ dikatakan angin Elohim. Betul tidak? Iya dong. Angin kan? Nah itu. Iya. Nah, terus? Tapi angin yang bagaimana? Oke. Angin Elohim berarti angin sang pencipta. Ada kata ruah ya. Di sini ada kata ruah Elohim. Ya, ruah Elohim. Oke. Ruah Elohim. Sang pencipta. Lihat dulu nih.
Terus Yahudi bilang apa terhadap ruh ini? Ya, Yahudi mana? dari Sefaria juga nanti Yahudi yang mana? Oh, nanti dijelasin namanya Raf Yehuda. Ya, dijelasin nih. Wa amar Raf Yehuda, amar Raf Asra Devarim Nevaro Veyom Rison. Ada 10 hal. Ada 10 hal yang diciptakan pada hari pertama, Beyom Rison. Di situ wa Elohen, dan itu adalah Shamayim wa Eretz, langit dan bumi, Tohu wa Bohu, Or, cahaya, wa Chosek, dan kegelapan, Ruah, Umayim, dan air. Ruah. Tuhan kalian itu diciptakan berarti ruah. Apa ruah itu? Ruah itu. Maksudnya Allah menciptakan angin saat itu. Tuhan kalian ruah kan? Ruah kan tadi? Iya. Jadi, iya, berarti Tuhan kalian diciptain tuh. Menurut pemahaman Yahudi, di hari ke-8 situ, di hari itu diciptakan juga angin. Nah, seperti ruah di sini nih. Ini ruah nih. Iya, apa diciptakan angin juga. Ini ruah apa nih? Coba aja pertama. Ini ruah. Di hari itu Allah menciptakan berapa? 8 apa? Allah menciptakan berapa? 10. Berapa itu? 10. Penjelasannya. Nah, apakah di hari itu juga Allah menciptakan angin? Motor. Ada kata ruah tuh. Inggrisnya Bang. Iya. Creation. Karena itu penjelasannya tidak seperti itu. Ayo. 10. Jadi di saat itu penjelasannya di situ kalau di saat itu diciptakan 10 ya. Ruahnya. Penjelasannya. Jadi 1 nomor 2 ruah di situ angin, bukannya rohnya. Bukan roh Tuhan, rohnya Tuhan, bukan melayang-layang. Angin Elohim itulah sang pencipta. Beda dengan angin-angin yang mana ada roh anginnya Elohim sang pencipta gimana? Itu bahasa Inggrisnya ada di bawah itu Bang. Kalau mau ikut sebenarnya. Itu. Ya coba nih, ada ini siapa yang mau baca Inggris ini coba nih. Kalimat Elohim maka itu berarti roh. Yehuda mengatakan dan Rab mengatakan 10 hal yang kami ciptakan pada hari yang pertama diciptakan. Dan mereka mengikuti surga dan neraka. Tohu en Fobu. Kacauan. Ya terus. Termasuk terang dan gelap. Terang dan gelap, angin dan air. Sepanjang hari dan sepanjang malam. Nah, oke. Terus di sini ada kata ruah nggak? Ada. Berarti ini Tuhan ciptakan pada hari pertama, ruah itu diciptakan. Jadi Allah menciptakan angin sehingga dia melayang-layang. Roh Tuhan kalian melayang-layang. Maka diciptakan angin. Kata ruah di sini apa? Angin. Katanya angin. Tadi kenapa bilang roh Allah di Kejadian 1 nomor 2? Memang roh itu diterjemahkan angin juga roh. Angin makanya jangan selalu berlindung di balik terjemahan yang salah. Roh itu masalah. Angin. Kejadian 1 nomor 2 apa? Angin. Kejadian 1 nomor 2 apa? Lucu lagi. Tuhannya berbentuk angin. Ini gimana sih Bang? Kok jadi Tuhanmu berbentuk angin? Maksudnya gimana? Ruah itu diterjemahkan bisa dikatakan roh, bisa dikatakan angin. Tetapi jika disamakan kepada Elohim, maka itu berarti roh Allah. Elohim sang pencipta, angin sang pencipta. Emang setiap yang Elohim itu pasti Tuhan? Tidak, Elohim kan yang gelar. Ya udah. Sama dengan Allah, Ilah, God, sama. Allah bukan gelar, ngaco, udah nggak usah kesana. Ini dulu nih ruah dulu. Allah itu gelar bahasa Arab. Ruah dulu ini. Tuhan kalian diciptakan tuh hari pertama tuh rohnya tuh. Iya, itu kan kesimpulan, bukan isi ayatnya. Kesimpulan tidak tahu ini, siapa. Ini Rabi Yehuda loh. Ya, Rabi siapa itu tidak tahu. Yehuda. Itu bisa saja itu salah. Ada nggak antitesisnya? Kalau mau lihat betul baca di sepanjang hari dan sepanjang malam. Mau lagi ada di Pirkei ini. Pirkei Avot. Banyak. Mau lagi di Pirkei Rabi Eliezer.
Coba tunjukkan bukunya, buku apa itu? Saya mau lihat. Ntar saya nunjukin data, kamu nunjukin data ya. Iya, enggak, saya mau buktikan kalau tidak sih, itu terjemahannya benar. Saya mau buktikan kalau itu terjemahannya benar. Saya mau lihat bukunya buku apa itu, begitu. Ini buka Dari atas ini bang. buka ini aja. Setengah-setengah itu. Saya baca itu. Saya paham Inggris itu. Sini saya baca. Oke, baca. Oke. Baca lagi, baca, yuk. Tidak, saya mau tanya. Saya mau buka ke Ayo. HP saya. Ayo. Saya mau buka di HP saya. Iya, Sevaria buka. Sevaria apa? Ini kabar Emoto. Ini kawan Kristen ini kayaknya kurang jalan-jalan ini. Kitab Yahudi, websitenya Yahudi yang resmi itu ada Sefaria, ada Chabad namanya. Itu resmi dari otoritas Yahudi yang menerjemahkan tentang Torah. Kamu sendiri masih nanya Sefaria itu apalah, sementara kitabnya sudah kau curi. Ini gimana ini? Ini gimana belajarnya ini kalian ini? Saya tahu dia belum Sefaria, tapi itu bukan terjemahan yang sebenarnya. Itu karena mereka membenci kami sehingga mereka menerjemahkan seperti itu. Kami itu kitabnya diterjemahkan secara kosher kok. Membenci kami apa urusannya? Makanya saya mau tanya, Sefaria dari mana ini? Bang. Ya kan, kamu yang selewengkan terjemahnya, kau bilang dia membenci kamu. Ini mestinya dia. Astagfirullahaladzim. Ini gimana sih kalian ini? Isi ayatnya tidak sesuai dengan apa yang mereka kesimpulkan. Itu terjemahannya berbeda. Kitab dia mau terjemahin, orang punya dia. Kamu numpang aja masih ribut loh. Loh, siapa bilang? Belum tentu. Kalau zaman dulu mungkin mereka numpang nggak tahu diri loh. Tetapi zaman sekarang belum tentu. Karena itu juga kitab kami. Mana Torah itu untuk Kristianos itu di mana? Torah kami ada sama dengan Torah mereka. Iya, di mana? Kalau Torah itu untuk Kristianos itu di mana? Lah buktinya Yesus pakai Taurat sebelum dia menyebarkan Injil. Rasul-rasul juga menyebarkan Yesus Taurat. selama ngajar nggak pernah pakai Injil. Nggak pernah pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes ya. Iya. Ada. Bahkan ada yang menjelaskan pakai terjemahan dari Septuaginta juga itu kan. Ini yang kalian belum tahu. Apa itu Injil? Iya betul. Apa itu Injil? Mereka salah pemahaman itu bang. Tentang ini, bang. Apa itu Injil? Pasti nggak tahu. Taurat Lo kamu jelasin. Kamu mau jelasin apa gimana sih? Makanya jangan berbuat narasi. Yang menceritakan kami tidak tahu Injil. Dia kebingungan ngajak kita kebingungan loh. Astagfirullah. Bukan Bang Zuma. Gini. Coba gini ya, ada di Lukas 4:16 di situ bunyinya, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, dia membaca Alkitab. Alkitab mana yang dia baca? Taurat itu. Nah, Taurat. Sebenarnya Taurat. Iya. Dia membaca Taurat kan? Nah, dia mengajar Taurat gitu. Nah, sekarang kenapa kau katakan itu Injil? Sebelum dia menyebarkan Injil, dia memakai Taurat. Karena dia ingin menyebarkan nubuatan-nubuatan dalam Taurat digenapi dengan kedatangannya. Makanya dia mengajarkan Taurat. Kamu menarasikan kalau Taurat itu Injil kan? Gimana? Taurat juga termasuk Injil tadi kau bilang? Iya, Taurat itu pengenapan dari Injil. Tadi kau katakan, ini saya yang salah dengar nggak ini tadi? Dia bilang kalau Taurat juga termasuk Injil gitu. Iya kan, Yesus mengajarkan Injil. Jadi ketika Yesus mengajarkan Injil, dia memakai ayat-ayat dari Taurat untuk membenarkan ajarannya. Pertanyaan saya, emang kitab Taurat itu disebut Injil? Tidak, memang tidak. Ya sudah, kenapa tadi kau katakan Taurat juga Injil? Siapa yang bilang begitu? Lah, tadi kau yang bilang. Enggak, saya tidak pernah bilang begitu. Makanya saya tadi tegaskan, tanya. Oke, jika saya salah. Oke, saya salah itu. Oke, saya salah itu. Apa-apa.